Halo teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Terima kasih teman-teman, kita bisa bertemu kembali. Sudah sekian purnama ya. Saya tidak membuat video konten, walaupun banyak teman-teman yang menanyakan, kapan Mbak buat video lagi gitu ya. Ini senang sekali rasanya kita dapat bertemu lagi ya teman-teman. Saya minta maaf karena baru kali ini kesempatannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal yang sederhana ya teman-teman. Misalnya tentang kesadaran ya. Apa sih pengertian kesadaran itu? Nah, sebenarnya pengertian kesadaran itu banyak ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari video-video yang lain ya di sosial media, banyak para ahli atau para praktisi yang sudah membeberkan pengertian kesadaran dari masing-masing sudut pandang, keilmuan, wawasan mereka ya. Nah, tentunya definisi penjabaran kesadaran ini akan berbeda seorang filosofi dengan budayawan. Seorang budayawan berbeda dengan orang teologis. Orang teologis berbeda dengan orang filsuf. Orang filsuf berbeda dengan orang spiritualis, ya kan? Tapi benang merahnya itu satu, yaitu adalah seni mengamati diri, dalam diri maupun di luar diri. Ya, kita sebagai penyaksi, sebagai pemerhati, ya kan, yang melihat segala pergerakan ya kan di dalam, luar maupun dalam diri. Ya, di sini saya akan membeberkan secara sederhana tentang kesadaran karena saya orang awam ya. Jadi secara umum ya, kesadaran yang saya tahu ya kan, secara pengalaman saya. Sebenarnya kita melakukan segala sesuatu kegiatan itu, kalau kita melakukannya dengan sadar, itu sudah kesadaran. Contoh, kita ini kan hidup ya dengan bernapas, ya kan. Nafas itu adalah tanda bahwa makhluk itu hidup, ya kan. Kalau kita melakukan nafas secara sadar, kita sadar kita telah memasukkan oksigen ke dalam hidung, lalu ke paru-paru, lalu dikeluarkan kembali menjadi gas yang berbentuk karbon dioksida melalui hidung. Nah, itu kita sudah melakukan kesadaran sebenarnya. Dengan mengamati nafas yang keluar masuk, kita melakukan kesadaran. Contoh kegiatan sehari-hari nih, kita makan, kita minum, kita membaca buku, kita menonton televisi, kita berkebun, kita mancing, kita main game. Kalau kita secara mindfulness ya, kita melakukan itu juga sudah termasuk kesadaran. Ya. Sekarang apa sih untungnya kita mengetahui kesadaran itu sendiri? Nah, di sini selain kita mengetahui kesadaran, itu artinya kita juga jadi fokus ya tentang segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, walaupun tidak terlihat ataupun terlihat, tapi kita dapat merasakan, kita dapat amati dengan mata, telinga, dengan panca indera kita, ya kan? Itu kita berada di satu titik fokus, ya kan? Kita melakukan kegiatan itu dengan fokus. Artinya itu kita juga sedang bermeditasi. Jadi orang bermeditasi itu tidak hanya duduk sila, terus diam, mata tertutup, ya kan, terus mengamati nafas gitu. Tidak hanya itu sih kegiatan meditasi, tapi bisa dilakukan saat kita sedang bergerak ya, beraktivitas. Yaitu tadi kita sadar apa yang kita lakukan. Misalnya ibu-ibu nih sedang masak, ya kan, atau sedang mencuci, sedang melakukan pekerjaan rumah, itu dengan kesadaran penuh gitu. Maksudnya kalau sedang masak ya, kita sedang melihat nih, kita sedang masak, mengiris bawang ya kan, terus memasukkan sayuran segala macam ya, kita sedang masak. Nah, itu kesadaran kita sedang masak. Tapi kalau beda, kalau pikirannya kemana-mana ya, namanya ibu-ibu pasti kan banyak pikiran ya. Tapi pas saat sedang masak terus kita mikir, aduh nanti anakku pulang jam berapa ya,
apa? Kegiatan yang kita lakukan saat itu kita tidak full gitu, pikiran kita tidak tertuju ke sana, tapi terpecah-pecah jadi kemana-mana gitu kan. Nah ini kita latih supaya pikiran kita tuh bisa fokus penuh, mindfulness tentang apa yang kita lakukan saat itu. Tujuannya adalah untuk fokus. Gitu. Ya saya rasa segitu dulu ya teman-teman pengertian kesadaran ya. Terima kasih atas perhatiannya, supaya kita semakin bahagia, kita selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, penuh cinta kasih, jaga kesadaran tentunya, jaga hati, jaga pikiran, supaya kita selalu bahagia. Terima kasih teman-teman.